pendataan mobil-mobil mewah juga tidak berhasil, yang ada Pertalite jadi langka. Jadi orang dipaksa untuk beli Pertamax. Tentunya ya orang-orang kaya saja yang bisa beli Pertamax, sementara kasihan orang-orang kecil. Untuk kebijakan ini, Bang, ini apakah sesuatu yang bagus atau tidak, Bang? Tentang larangan membeli Pertalite untuk sebagian mobil atau kendaraan atau mobil mewah diantaranya. Gimana, Bang, menurut Bang Mator? Iya, jadi ini salah satu kebijakan yang ditempuh supaya APBN tidak jebol untuk nalangi defisitnya Pertamina. Ya, kita tahu ada gap besar, ya. Gapnya sekarang itu sudah hampir 2 kali lipat harganya dibandingkan harga Pertalite sekarang, ya. Pertalite ini 7.600, ya, harga keekonomian dari Pertalite itu sekitar 15.000, ya, 14.000 sekian gitu. Pertalite, ya, kita nggak bicara Pertamax, Pertalite. Jadi sudah 2 kali lipat, dan saya kira Pertamina itu mengalami satu kondisi yang sangat buruk neracanya itu. Kalau kita mau jujur, ya, sayang orang-orang Pertamina ini tidak mau buka ke publik gitu. Nah, ini adalah satu cara, ya, supaya Pertamina tidak suffering, APBN tidak jebol, yaitu membatasi Pertalite. Bahkan sebenarnya kalau menurut saya, ya, kebijakan pembatasan ini tidak efektif. Karena apa? Karena mengidentifikasi, mendata mobil-mobil mewah ini sulit. Ya, di Indonesia ini mendata ini adalah hal yang paling sulit, ya, pekerjaan paling sulit. Jadi yang saya kira akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Pertamina adalah membuat Pertalite itu tidak tersedia di lapangan. Jadi pemerintah mengatakan kami, ya, tidak akan menaikkan Pertalite. Pak Jokowi mengatakan, menyebutkan angka kalau Pertalite 33.000 masyarakat akan demo. Tapi caranya adalah Pertalite-nya dihilangin, jadi nggak naik, tetap 7.650, tapi Pertalite-nya nggak ada, yang ada Pertamax. Itu kan saya kira atau akal-akalan lah gitu, ya, karena memang persoalannya sulit untuk tidak menaikkan, ya. Lagi-lagi kalau kita hanya bicara rekayasa pembiayaan saja, ini nggak menyelesaikan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah harusnya Indonesia mengurangi ketergantungan akan minyak. Di Amerika sekarang itu sudah di atas 5 US dollar per barel, ya, kenaikannya. Kemarin itu masih 4,5, sekarang sudah di atas 5. Dan itu mereka berteriak, itu orang publik Amerika itu sudah sangat merasa tidak make sense, ya. Sebelumnya di zaman normal kan cuma 3,5, ya. Ini sudah di atas 5 gitu. Jadi Amerika aja pun sebagai negara nomor 1 di dunia itu kewalahan, ya, mengatasi persoalan kenaikan harga minyak ini. Ya, apalagi kita. Oleh karena itu saya kira pemerintah ini salah arah, ya, salah jalan dengan mengatakan, ya, statement Pertalite tidak akan naik. Tetapi kenyataannya neraca Pertamina makin tekor. Ujung-ujungnya nanti Pertalite tidak naik, ya, pendataan mobil-mobil mewah juga tidak berhasil, yang ada Pertalite jadi langka. Jadi orang dipaksa untuk beli Pertamax. Ya, tentunya ya orang-orang kaya saja yang bisa beli Pertamax, sementara kasihan orang-orang kecil karena mereka butuh Pertalite, kan premium udah nggak ada nih. Meskipun premium itu belum dicabut, ya, tetapi premium itu udah nggak ada di pasaran. Sekarang mereka mengharapkan Pertalite. Nanti Pertalite udah nggak ada di pasaran. Nah, mereka yang merasa tidak mampu, ya, dan bukan merasa tapi benar-benar tidak mampu, ya, mereka tidak bisa lagi menggunakan kendaraan bermotornya. Karena mereka sudah tidak mampu lagi membeli bahan bakarnya, ya, membeli Pertamax mereka nggak mampu. Tapi sebagian menengah ke atas masih mampu, mereka akan dipaksa untuk beli Pertamax. Dan saya kira mereka tidak punya pilihan untuk itu, karena ya daripada kendaraan yang tidak jalan, ya, mereka akan menggunakan Pertamax. Dan buat pelaku ekonomi, dia nggak peduli Pertalite tidak tersedia, mereka akan beli Pertamax, dan mereka akan bebankan harga kenaikan BBM-nya itu kepada harga-harga
konsumen, public good-nya. Produk real. Nanti begitu harga-harganya naik, kembali lagi yang kena hit adalah orang-orang menengah ke bawah yang tadinya mereka bisa beli bahan-bahan makanan ya di pasar, sekarang harganya sudah menjadi 1,5 kali lipat atau 2 kali lipat, sehingga mereka akhirnya yang paling dirugikan dari kebijakan ini. Nah, saya kira apapun pilihannya gitu ya, ini menjadi pilihan yang sulit. Sebetulnya breakthrough-nya ya adalah bahwa kita mengatakan kita akan mengurangi ketergantungan kepada minyak di jangka panjang, tetapi dalam waktu dekat kita akan mencoba mengkonversi minyak nabati menjadi bahan bakar yang sekarang ini digunakan di kendaraan bermotor. Ya, itu yang bisa kita lakukan harusnya. Tapi saya kok nggak ngelihat narasi ini digunakan pemerintah gitu loh. Pemerintah yang mengatakan kami tidak akan menaikkan Pertalite. Tapi juga nggak menjawab gimana cara menyelesaikan masalah neraca Pertamina. Nggak dijawab itu pertanyaan itu. Gitu, Bang. Baik Bang. Jadi intinya selama kita tergantung dengan impor, pasti akan selalu ada cerita harga naik, harga turun, subsidi, harus subsidi ya, kerepotan dengan subsidi. Kemudian terjadi lagi tagihan pemerintah yang seharusnya diberi utang pemerintah kepada Pertamina, begitu kan, yang belum selesai juga sampai sekarang. Pertamina juga diambang kolaps, begitu kan. Artinya ya semestinya kemandirian energi itu harusnya menjadi kebijakan yang diambil ya, seperti yang Bang Matmul sampaikan. Nah, dan apa yang sebetulnya terjadi dengan, saya kira pemerintah pastinya sangat sadar dengan ini kan, Bang, bahwa bagaimana seperti halnya biodiesel, CPO juga bisa dijadikan bensin untuk bisa jadi bahan bakar kendaraan yang ada sekarang gitu. Tapi kenapa narasi itu enggak dibangun? Apakah karena melindungi sekelompok orang atau memang itu tidak mungkin dilakukan begitu Bang? Menurut Bang Matur gimana sebetulnya? Ini bukan masalah tidak mungkin dilakukan, ini masalah mau atau tidak mau, Bro Eko. Ya. Memang kalau kebijakan minyak nabati ini digunakan ya, tentunya importir BBM ini akan gigit jari, kehilangan dia pemasukan dari impor ini, ya kan? Dan ini karena permainan kartel yang luar biasa ini. Nah, saya kira masalahnya adalah mau tidak mau ya, mau nggak pemerintah bersikap tegas ya terhadap para pemain kartel impor dari BBM ya, dan kemudian memutuskan untuk kita lebih memilih kepentingan nasional, yaitu menjaga ketersediaan bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor ini untuk rakyat begitu. Dan caranya mengkonversi minyak nabati. Atau yang kedua, kita percepat industri mobil listrik ya. Karena dengan kita menggunakan mobil listrik, setidaknya kita tidak mengurangi ketergantungan terhadap BBM ya. Kita menggunakannya listrik. Nah, tapi sekali lagi ini hati-hati. Listrik di Indonesia ini digunakan menggunakan pembangkitnya itu dari BBM juga, dari solar juga, dari gas juga, gitu loh. Jadi ini sama aja bolong kalau kita pakai tenaga listrik, tapi pembangkit tenaga listriknya dari BBM juga, gitu lah. Ini namanya kita nggak belajar. Saya kira kita harusnya ya mengambil pilihan yang tegas, pilihan yang berani, pilihan yang berakibat jangka panjang, bukan sekedar jangka pendek untuk menyenangkan para importir itu. Begitu, Bro. Oke, baik. Saya kira sangat clear ya. Solusinya masih sama dengan pembahasan-pembahasan yang lalu ya, tentang energi tentunya. Dan saya kira cukup ya Bang ya untuk topik ini ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan selalu simak segmen Jangan Salah Arah yang akan tayang setiap harinya. Klik tombol notifikasi untuk mendapatkan informasi update-update berikutnya.